Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya perjalanan hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan jika Anda memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya, kekayaan yang begitu besar hingga kunci gudangnya saja harus dibawa oleh banyak orang. Semua orang mengagumi Anda, iri dengan kehidupan Anda, dan ingin menjadi seperti Anda. Namun, bagaimana jika semua itu ternyata bukan tanda keberkahan, melainkan awal dari kehancuran Anda? Baik sahabat cahaya perjalanan hijrah, inilah kisah Qorun, seorang yang diberikan harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru binasa karena kesombongannya. Sebuah kisah yang penuh hikmah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami yang penuh hikmah di cahaya perjalanan hijrah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pada zaman Nabi Musa alaihi wassalam, hiduplah seorang pria bernama Qorun. Ia berasal dari Bani Israel, namun memiliki hubungan dekat dengan penguasa Mesir. Qorun bukan hanya kaya, tetapi juga dikenal sebagai orang yang pandai dalam berdagang dan mengelola harta. Awalnya, Qorun adalah seorang yang taat. Ia mengikuti ajaran Nabi Musa dan menjalankan perintah Allah. Namun, ketika Allah mengujinya dengan kekayaan yang berlimpah, hatinya mulai berubah. Ia merasa bahwa kekayaannya adalah hasil dari kecerdasannya, bukan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang-orang menasehatinya agar bersyukur dan berbagi dengan orang miskin, Qorun justru menolak dengan angkuhnya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku memperoleh harta ini karena ilmu yang ada padaku." Surat Al-Quran Al-Qasas ayat 78. Ucapan ini menunjukkan betapa sombongnya Qorun. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan dari Allah. Seiring waktu berjalan, Qorun semakin terlena dengan kekayaannya. Ia mulai memamerkan hartanya di depan rakyat miskin, berjalan dengan iring-iringan penuh kemewahan. Pakaian yang dikenakannya terbuat dari kain yang terbaik. Kendaraannya dihiasi emas dan permata, serta para pengikutnya yang membawa peti-peti penuh harta. Orang-orang yang melihatnya pun terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian dari mereka berkata dengan penuh kekagumannya, "Aduh, seandainya kita memiliki harta seperti Qorun, alangkah bahagianya hidup kita." Namun, orang-orang yang beriman menasihati mereka, "Celakalah kalian, pahala dari Allah jauh lebih baik bagi mereka yang beriman dan beramal soleh." Tapi Qorun tidak peduli. Ia merasa dirinya lebih unggul dari yang lain dan menganggap hartanya sebagai simbol kesuksesan. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Qorun mencoba melawan Nabi Musa alaihi wassalam. Ia menyuap orang-orang untuk menuduh Nabi Musa dengan fitnah, berharap bisa menjatuhkannya. Namun, Allah tidak membiarkan kezaliman itu terus berlanjut. Dan pada suatu hari, di puncak kesombongannya, Qorun kembali berkeliling kota dengan kemegahannya. Ia ingin sekali semua orang melihat betapa hebat dirinya. Namun tiba-tiba bumi mulai bergetar. Tanah di bawahnya mulai merekah, dan dalam hitungan detik, Qorun serta seluruh hartanya tersedot ke dalam perut bumi. Orang-orang hanya bisa menyaksikan dengan ketakutan
Mereka yang sebelumnya mengagumi Qarun, kini menyadari kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya selain Allah. Dan ia pun tidak termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Surat Al-Quran Al-Qasas ayat 81. Mereka yang tadinya iri kepada Qarun kini berkata, sungguh Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Jika Allah tidak melimpahkan karunia kepada kita, tentu kita sudah dibinasakan seperti Qarun. Sungguh Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jika Allah tidak melimpahkan karunia-Nya kepada kita, tentu kita juga sudah dibinasakan seperti Qarun. Surat Quran Al-Qasas ayat 82. Sejak hari itu, nama Qarun menjadi peringatan bagi siapa saja yang lupa bahwa harta bukanlah segalanya dan hanya titipan saja. Kisah Qarun memberikan kita pelajaran penting. Kekayaan bukanlah ukuran kesuksesan jika tidak diiringi dengan keimanan dan kebaikan. Qarun memiliki segalanya, tetapi akhirnya binasa karena kesombongannya. Allah tidak melarang kita untuk mencari rezeki, tetapi kita harus selalu ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Jika kita ingin keberkahan dalam hidup, maka gunakanlah harta kita di jalan yang benar, bersedekahlah dan jangan pernah merasa lebih unggul dari orang lain. Mari kita berdoa bersama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizkan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar selalu rendah hati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami lainnya di Cahaya Perjalanan Hijrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.